yang kekasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, jumpa lagi dalam acara saya dan PKLU GBIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Ibu Magda Loindong Oleh, anggota Jemaat PKLU GBIB Sinai Surabaya. Pagi hari ini, Jumat tanggal 22 Oktober 2021, kita akan membaca Alkitab. Namun sebelum membaca, kita satu dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, pagi ini kami menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami akan membaca Alkitab yang berisikan firman Allah. Siapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu ya Allah kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa kepada-Mu Bapa di sorga. Amin. Pembacaan Alkitab hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 terambil dari Kejadian 45 ayat 21 sampai dengan 23 yang bertutur demikian. Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Firaun. Juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin, dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Di samping itu kepada ayahnya dikirimkannya 10 ekor keledai jantan, dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula 10 ekor keledai betina dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Bapak Ibu yang kekasih, Opa Oma, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca uraian atau renungan pagi hari ini dengan sabda Bina Umat yang diberikan judul Pemimpin Berjiwa Sosial. Ayat pilihan, Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Firaun. Juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Ayat 21b. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming memilih mobil Toyota Innova sebagai kendaraan dinasnya dengan alasan supaya cukup untuk mengangkut beras yang akan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan saat berangkat dan pulang kerja. Inilah yang disebut pemimpin yang peduli. Gibran bukan Kristen, tetapi ia melakukan apa yang diperintahkan Yesus, yaitu mengasihi sesama, sama seperti yang dilakukan oleh orang Samaria yang baik hati, yaitu berbagi tanpa batas. Ketika saudara-saudaranya akan kembali ke tanah Kanaan, Yusuf sudah mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan selama di perjalanan nanti.
Ia tidak ingin saudara-saudaranya itu kekurangan. Yusuf bahkan membekali mereka dengan pakaian pengganti dan uang. Kepedulian Yusuf terhadap saudara-saudaranya merupakan tindakan seorang pemimpin yang penuh kasih dan berjiwa sosial. Yusuf tidak menutup mata terhadap keberadaan saudaranya. Belas kasih memenuhi hati dan pikiran Yusuf. Ia menyadari bahwa semuanya ada karena kemurahan Tuhan yang harus dibagi agar yang lainnya juga menikmati cinta Tuhan. Secara teologis, Yusuf telah melakukan apa yang dikehendaki Allah melalui pelayanan sosial bagi saudaranya. Yusuf memenuhi perintah Tuhan, yaitu mengasihi saudaranya. Pemimpin yang berjiwa sosial adalah pemimpin yang memikirkan orang lain dan hidup bukan untuk dirinya sendiri. Yusuf mengajarkan bahwa kebahagiaan hidup adalah ketika kita memberi diri untuk menyenangkan orang lain. Ingatlah, ketika kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin, jangan pernah menutup diri terhadap siapapun. Hidup orang percaya bukan hanya berbicara tentang spiritualitas saja, tetapi juga pelayanan sosial yang nyata, peduli dan berbagi kepada sesama. Selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Galatia 6 ayat 10. Marilah kita berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, kami berterima kasih dengan diberinya kesempatan untuk mengisi acara. Saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama hari ini, yang mengajar kepada kami untuk saling mengasihi dan peduli terhadap sesama, terlebih kepada saudara-saudara terdekat, seperti yang dilakukan Yusuf terhadap saudara-saudaranya dan Yakub ayahnya. Pagi ini kami berdoa untuk opa-oma PKLU GPIB dimanapun berada, yang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan Yesus melawat dan menghampiri mereka, serta menjamah dan dipulihkan, bahkan disembuhkan. Ya Tuhan Allah kami, saat ini kami berdoa juga untuk kegiatan atau program pengurus Dewan PKLU yang sedang berjalan dan yang masih dalam rencana. Tuhan Yesus berkati, terlebih acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama yang ditayangkan setiap hari dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Kami juga berdoa untuk pemerintahan Indonesia, Presiden Bapak Jokowi dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin,
bersama Kabinet Menteri dengan kebijakan-kebijakan menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan memberkati. Bahkan juga TNI, Polri, Densus 88. Tuhan memberkati tugas-tugas mereka. Kami juga berdoa untuk persidangan sinode yang ke-21 yang diadakan di bulan Oktober 2021, tanggal 26 Oktober sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021 yang diadakan di Surabaya, Jawa Timur. Berkati ya Bapa Panitia persidangan sinode ke-21 agar supaya persidangan dapat berjalan dengan lancar dengan kesediaan media yang ada tanpa gangguan cuaca dan signal. Berkati semua sarana dan prasarana yang disiapkan pada hari H, media yang dipakai secara virtual ataupun tatap muka, Tuhan lancarkan agar semua dapat berjalan sesuai rencana dan perkenanan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa kami. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas kepada opa, oma sekalian dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tetap semangat. Pelayanan Segar dan hijau.